Oke, sudah tampil PowerPoint saya? Sudah, Pak. Oke ya, kita mulai dari materi 7 atau yang bab pertama setelah UTS tentang sifat alami cahaya dan prinsip optik dari cahaya. Sifat alami cahaya, sifatnya cahaya itu sebagai partikel atau gelombang? Ada yang tahu? Ya, jadi cahaya itu awalnya alirannya Newton itu menganggap cahaya itu adalah partikel. Ya. Cahaya adalah partikel. Cahaya dimodelkan sebagai partikel itu bisa menjelaskan tentang pemantulan dan pembiasan. Kemudian ada tokoh lain setelah alirannya Newton, ada Huygens ya. Huygens itu memodelkan cahaya sebagai gelombang. Kemudian memodelkan cahaya sebagai gelombang itu bisa membuktikan pemantulan dan pembiasan. Kemudian diperkuat lagi oleh Young, eksperimennya untuk interferensi ya, difraksi dan interferensi. Akhirnya aliran cahaya sebagai partikel digantikan oleh cahaya sebagai gelombang. Ya, jadi ini awalnya ini partikel, Newton, kemudian ada Huygens, cahaya ini sebagai gelombang, bisa menjelaskan pemantulan dan pembiasan. Kemudian Thomas Young membuktikan eksperimen interferensi cahaya ini ya, jadi ini mendukung penemuannya Maxwell dan Hertz, yaitu cahaya sebagai gelombang. Kemudian di fisika modern yang paling terbaru itu ada gejala efek fotolistrik. Gejala efek fotolistrik ini ternyata tidak bisa dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Jadi cahaya harus dianggap sebagai partikel baru bisa menjelaskan efek fotolistrik. Kemudian ada Einstein dan Planck, ada model pengkuantuman. Jadi cahaya itu sebagai foton atau partikel. Nah, oleh karena itu sampai saat ini cahaya itu sifat alaminya bersifat dualisme. Jadi bisa sebagai gelombang pada suatu saat tertentu dan sebagai partikel pada saat yang lain. Jadi dualisme sifat cahaya. Bisa sebagai gelombang, bisa sebagai partikel. Kemudian pengukuran kecepatan cahaya ini bisa dipelajari sendiri nanti ya. Kemudian ini pendekatan cahaya dalam optik. Jadi cahaya ini atau sinar optik itu digambarkan sebagai cahaya itu merambat seperti garis lurus yang disebut dengan sinar ya. Cahaya merambat lurus. Ini dasarnya. Kemudian ini nanti cahaya kalau melewati suatu celah, kalau celahnya besar, ini jadi celahnya ini D ini jika jauh lebih besar daripada lambda panjang gelombangnya, maka ini akan diteruskan lurus. Jadi misalnya Anda menyalakan lampu senter, kemudian dilewatkan celah atau kardus yang dilubangi, itu pasti nanti cahayanya akan merambat lurus. Beda lagi dengan kalau kita membuat celahnya ini sangat sempit, sehingga celahnya ini nanti seorde dengan panjang gelombang. Kalau cahaya tampak ordenya kan antara 400 sampai 800 nano ya, jadi itu sangat-sangat kecil. Jadi kalau Anda bisa membuat celah yang sangat kecil seperti itu, maka cahaya yang lewat di celah tadi akan menyebar lagi seperti ini. Jadi kalau celahnya besar itu malah lurus, sempit gini, kalau celahnya kecil malah akan menyebar. Kemudian kalau celahnya jauh lebih kecil daripada panjang gelombangnya, menyebarnya lebih luas. Ini sebenarnya gejalanya gejala difraksi ya. Kemudian analisis dari gelombang untuk refleksi ya atau pemantulan. Jadi pemantulan ini digambar ada dua macam, pemantulan teratur dan pemantulan baur ya. Kalau pemantulan teratur ini pemantulan pada permukaan yang rata, kalau pemantulan baur yang tidak rata. Kemudian ini salah satu contoh gambarnya, jadi ada cahaya dikenakan di permukaan tertentu nanti dipantulkan. Ini nanti akan mengikuti hukum Snellius. Ya, hukum Snellius tentang pemantulan. Jadi hukum Snellius tentang pemantulan ada berapa macam bunyinya? Ada yang tahu? Hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Sinar datang. Gimana? Hukum Snellius tentang pemantulan cahaya. Ada yang sudah mempelajari?
Sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya. Jadi yang dipakai di rumusan hanya theta I sama dengan theta F, atau theta datang sama dengan theta pantul. Kemudian aplikasinya apa di hukum pemantulan cahaya ini? Ini salah satu contohnya, ini reflektor di kendaraan bermotor ya. Jadi di kendaraan bermotor itu di belakang ada reflektor, itu bukan lampu tapi hanya semacam plastik. Tetapi kalau dilihat dari belakang nanti ada mobil yang menyalakan lampu dari belakang, maka ini seperti akan menyala. Sebenarnya itu memantulkan ya, memantulkan kembali. Kemudian ini tadi hukum Snellius ya, theta 1 sama dengan theta 1 aksen ya. Oke, ini ada soal seperti ini gampang prinsipnya ya, sudut datang sama dengan sudut pantul, tinggal dianalisis saja, bisa dipelajari sendiri. Kemudian tentang pembiasan yang berikutnya. Ya, pembiasan. Jadi misalnya ini ada cahaya merambat dari udara ke gelas. Di udara ke gelas. Ternyata sinarnya ini tidak merambat lurus tetapi dibelokkan. Karena ini dari udara ke gelas atau kaca, maka dibiaskannya mendekati garis normal. Jadi ini membeloknya mendekati garis normal. Ini bunyi hukum pembiasan, Snellius tentang pembiasan ya. Jadi bunyinya ada yang tahu? Oke, ada yang sudah belajar tentang ini, tentang pembiasan? Sudah ya? Jadi intinya kalau sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, itu dibiaskan mendekati garis normal. Kalau cahaya datang dari medium rapat ke renggang, dibiasakan menjauhi garis normal. Kemudian sinar bias, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian persamaannya sin theta 2 per sin theta 1 sama dengan V2 per V1. Oke, kemudian ini N ini indeks bias ya. Indeks bias suatu medium itu merupakan perbandingan kecepatan cahaya di vakum dibandingkan kecepatan cahaya di medium, C per V. Ini ada beberapa indeks bias refraksi ya, dari suatu bahan ya. Jadi kalau dilihat dari sini yang paling besar ini ada gallium fosfid, kemudian ada diamond. Ya, diamond ini kenapa bisa berkilau? Karena ini indeks biasnya cukup besar, jadi akan mudah sekali mengalami pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna nanti kita bahas di belakang ya. Oke, ini tentang pembiasan tadi ya, hukum Snellius tentang pembiasan. Kalau dari medium yang renggang ke rapat mendekat, kalau dari rapat ke renggang menjauhi garis normal. Kemudian persamaannya ini ya. Jadi jika cahaya merambat dari satu ke medium yang lain, itu yang tetap adalah frekuensinya. Jadi di cahaya itu ada frekuensi, ada panjang gelombang, ada kecepatan. Ya, yang tetap adalah frekuensinya. Sedangkan panjang gelombang dan kelajuannya berubah. Rumusnya seperti ini, lambda 1 per lambda 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan ini ya, yang dibalik adalah N2 per N1. Jadi kalau menghafalkan rumus nanti yang terbalik adalah N. N2 per N1, kalau yang lain itu 1 per 2, ini lambda 1 per 2, V 1 per 2, kemudian sin juga sin theta 1 per sin theta 2. Jadi yang terbalik hanya N. Ini nanti dipelajari sendiri contoh-contoh soalnya. Oke, kemudian pembiasan cahaya pada prisma. Jadi kalau cahaya dibuatkan prisma, kemudian dibiaskan mengikuti hukum Snellius ini, kemudian dibiaskan lagi, nah, keluarnya seperti ini. Jadi
antara sudut sinar awal dengan sinar akhir ini ada membentuk sudut yang disebut dengan sudut deviasi prisma. Sudut deviasi prisma nanti dipelajari di sini itu apa besarnya. Kemudian kita lanjut ke dispersi. Ada yang tahu tentang dispersi? Ya, dispersi. Dispersi ini penguraian warna cahaya. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam cahaya. Ini karena indeks bias setiap cahaya atau setiap panjang gelombang itu ternyata berbeda. Kemudian contohnya ini ya. Jadi ada cahaya putih dilewatkan di prisma, maka akan dibiaskan. Nah, pembiasannya ini berbeda, Mejiku Hibiniu. Ungu yang paling besar sudut pembiasannya, ya, sedangkan merah yang paling kecil. Contohnya ini adalah di pelangi. Jadi bagaimana orang bisa melihat pelangi? Oke, halo, ada yang bisa menjelaskan terjadinya pelangi? Ada yang bisa menjelaskan terjadinya pelangi? Oke. Ada yang bisa menjelaskan terjadinya pelangi? Tolong videonya di-on-kan ya. Videonya di-on-kan, kita bisa diskusi nanti. Yang belum jelas yang mana. Di bab ini memang tidak terlalu banyak materinya, intinya pemantulan, pembiasan, dan pemantulan sempurna itu ya. Ada yang bisa menjelaskan terjadinya pelangi? Coba Cahyani, Intan, ini yang masih on ya. Yang lain kemana ini? Dima? Yang lain? Kalau di tempat silakan dinyalakan videonya biar bisa diskusi ya. Ada yang bisa menjelaskan terjadinya pelangi? Pelangi itu peristiwanya apa sih? Ya. Gimana? Pelangi. Pelangi itu yang tidak muncul di video boleh menjawab. Ada yang mau mencoba menjawab terjadinya pelangi? Cahaya putih terkena tetesan air gitu, Pak. Kemudian menghasilkan warna-warna. Peristiwanya namanya apa? Pembelokan cahaya. Dispersi, penguraian warna cahaya. Jadi kalau yang di slide tadi itu penguraian warna cahaya itu oleh prisma. Jadi cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna cahaya ya, Mejiku Hibiniu. Kalau pelangi yang berfungsi sebagai prisma adalah butiran-butiran air di udara ya, butiran-butiran air di udara. Jadi butiran-butiran air itu kan ujungnya lancip bagian atasnya, dan itu sebagai prismanya. Jadi cahaya dari matahari mengenai butiran-butiran air itu kemudian didispersikan ya, diuraikan warnanya menjadi Mejiku Hibiniu. Sehingga Anda melihatnya seperti berwarna-warni seperti pelangi itu ya. Apakah pernah Anda melihat pelangi itu hanya separuh, sisi kiri saja gitu? Atau sisi kanan saja? Tidak akan ya, Anda akan selalu melihat pelangi itu penuh. Apakah Anda pernah melihat pelangi Anda seperti di bagian sisi kanan atau sisi kirinya? Tidak akan, Anda selalu ada di tengahnya. Ya, karena itu hanya sudut pandang ya, bukan tempatnya, bukan di situ pelanginya. Pelanginya ya tergantung orangnya. Orangnya mau ke barat ya tetap Anda di tengah, mau pergi ke timur ya tetap di tengah. Jadi tidak bisa didekati pelangi itu ya. Kalau didekati malah hilang karena sudutnya sudah tidak sampai lagi. Jadi itu pelangi itu selalu utuh Anda melihatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi terjadinya pelangi. Kemudian, oke, ini yang paling penting ya. Ini harus dikuasai kalau ini ya. Total internal reflection atau pemantulan internal total. Kata lainnya ini pemantulan sempurna. Apa sih pemantulan sempurna itu? Ini kalau di diskusi di Sipejar, saya lihat jawabannya sudah banyak yang bisa ya. Jadi pemantulan sempurna itu pemantulan yang terjadi jika cahaya itu datang dari medium 1 ke medium 2, medium satunya ini lebih rapat
daripada medium 2. Indeks biasnya lebih besar. Kemudian syarat yang kedua adalah sudutnya harus lebih besar dari sudut kritis. Contohnya ini ya. Jadi kalau ini datangnya di sudut sini, ini masih dibiaskan. Kemudian sudutnya diperbesar, dibiaskan. Sudutnya diperbesar lagi, nah baru terjadi pemantulan. Nah, jadi tepat akan di sisi ini, waktu ini datang, kemudian ini tepat di permukaan bidang sini, di batas ya, permukaan batasnya ini. Nah ini disebut dengan sudut kritis. Jadi sudut kritis ini sudut datang yang menghasilkan sudut bias 90 derajat terhadap normal. Jadi sudut sinar biasnya ini persis di permukaan batasnya ini. Maka kalau menggunakan rumus N1 kali sin theta 1 sama dengan N2 kali sin theta 2, ini ya N1 kali sin theta 1, N2 kali sin theta 2, maka akan menjadi sin theta 2-nya ini 90 derajat nilainya 1. Sehingga N theta 2. Sehingga sin sudut kritis sama dengan N2 per N1. Dengan ketentuan itu N1 lebih besar dari N2. Jadi pemantulan sempurna itu bisa terjadi misalnya dari air ke udara. Kalau cahayanya dari udara ke air, tidak akan bisa. Misalnya dari kaca ke udara. Kenapa kita bisa melihat berlian itu berkilau? Ya karena terjadi pemantulan sempurna. Ya. Kemudian ini contohnya intan ya, diamond ya. Ini sudut kritisnya sangat kecil 24, sehingga di atas 24 sudutnya ini akan terjadi pemantulan sempurna, sehingga kita melihat diamond itu nanti akan bersinar. Kalau dilihat ini diamond ini sudah paling tinggi selain yang gallium fosfid ini ya. Jadi ini paling tinggi. Kalau indeks biasnya paling tinggi, sudut kritisnya akan paling kecil. Kalau paling kecil, maka di atas sudut kritis tadi sudah bisa terjadi pemantulan sempurna. Contohnya untuk pemantulan sempurna yang lain, yaitu fiber optik. Ya, fiber optik. Fiber optik ini ada dua lapisan inti sebenarnya ya. Jadi ada core intinya, kemudian ada dalamnya. Kemudian ada tambahan jaket. Jadi ini bagian dalam, bagian luar, kemudian ada pelindungnya. Intinya di optiknya hanya dua ini sebenarnya. Ini yang bagian inti ini harus memiliki indeks bias yang lebih besar daripada yang bagian tepi. Karena nanti kalau dilewatkan sinyal atau cahaya di sini, maka dia akan dipantulkan. Ya, akan seperti ini. Jadi informasinya akan sampai di ujung optik fiber ini nanti ya. Jadi internet alat telekomunikasi sekarang sudah banyak menggunakan fiber optik seperti ini ya. Kalau yang orange yang seperti di jalan Anda lihat orang masang yang ditanam di tanah, nah itu fiber optik ya. Itu bungkusnya oranye biasanya. Nah ini jaketnya. Kemudian ini contohnya fiber optik itu ya. Jadi kalau ini fiber optik panjang, ini dikasih sumber di sini, nanti dia akan muncul di sini cahayanya. Jadi ini bisa digunakan untuk melihat tubuh bagian dalam. Itu selain untuk telekomunikasi, bisa untuk tubuh bagian dalam. Oke, untuk materi yang pertama sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, ini materinya tidak terlalu banyak yang bagian satu ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi intinya Anda harus kenal yang pertama tadi cahaya itu sebenarnya dualisme ya. Kemudian ada pemantulan, ada pembiasan, ada pemantulan sempurna. Ini hanya pengantar yang bab ini memang. Pemantulan sempurna ini yang paling penting. Kemudian selain itu, apa tadi? Selain fiber optik, ada juga pemantulan sempurna itu di kehidupan sehari-hari apa gejalanya? Anda tahu fata morgana? Fata morgana? Ya, fata morgana itu pemantulan sempurna atau bukan? Fata morgana. Apa sih fata morgana itu? Pada saat hari yang terik sangat panas, tidak ada hujan, ternyata Anda waktu naik motor di jalan beraspal melihat seperti ada genangan air. Itu kan ya fata morgana ya. Atau orang yang berjalan di padang pasir ternyata melihat seperti ada genangan air di situ padahal itu tidak ada. Nah, itu kenapa kok bisa seperti itu?
Ya, itu apakah ada hubungannya dengan pemantulan sempurna? Ada hubungannya dengan pemantulan sempurna? Ya, memang gejalanya itu pemantulan sempurna. Ya, genangan air itu sebenarnya apa sih? Kok bisa seperti ada genangan air? Itu adalah bayangan dari awan yang ada di langit. Ya. Jadi nanti aspal, jalan beraspal, itu kalau hari yang terik dia akan sangat panas aspalnya. Sangat panas sekali, sehingga udara yang di atas aspal itu akan mengembang, sehingga indeks biasnya menjadi kecil. Jadi nanti udara di atasnya aspal itu terbelah jadi dua, ada lapisan. Yang paling dekat dengan aspal itu indeks biasnya kecil, kemudian yang di atasnya lagi indeks biasnya lebih besar. Nah, bidang batas antara udara yang indeks biasnya besar ke indeks biasnya kecil itu sebagai bidang pemantulnya. Ya, bisa menggambarkan. Jadi ada aspal, kemudian di atasnya aspal itu udara yang renggang, indeks biasnya kecil, kemudian ada batas lagi di atasnya udara yang indeks biasnya tinggi. Kemudian ada cahaya dari langit atau dari awan menuju ke permukaan aspal, tapi sebenarnya bukan ke permukaan aspalnya, tetapi ke permukaan bidang batas antara udara yang indeks biasnya tinggi ke udara yang indeks biasnya rendah, sehingga bisa dipantulkan kalau sudutnya memenuhi, yaitu lebih besar dari sudut kritis. Jadi jangan heran nanti kalau Anda naik motor boncengan sama temannya, yang depan bisa melihat fata morgana, yang belakang tidak bisa. Atau sebaliknya yang belakang melihat fata morgana, yang depan enggak. Ya memang itu, sudutnya pas, yang salah satu yang bisa melihat, tidak bisa kedua-duanya. Ada beberapa yang kedua-duanya ya. Kadang ya yang belakang saja, kadang yang depan saja. Itu tergantung sudutnya. Apalagi orangnya yang satu tinggi, yang satu enggak tinggi gitu ya. Itu juga bisa jadi yang enggak tinggi yang bisa melihat, bisa jadi yang tinggi yang melihat. Ya itu tergantung sudut kritisnya. Ya. Jadi fata morgana itu adalah pemantulan sempurna, salah satu contohnya ya. Oke, ini waktunya masih ada 10 menit. Kalau ada pertanyaan tentang bab ini silakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Intinya nanti di sini tadi ada tentang pemantulan dan pembiasan itu ya. Pembiasannya misalnya dari rapat ke renggang bagaimana, dari renggang ke rapat bagaimana, kecepatannya bagaimana, panjang gelombangnya bagaimana, gitu-gitu aja ya. Jadi gampang sekali bab ini. Tapi di ujian tetap banyak yang keluar, jangan lupa. Yang gambar-gambar juga dipelajari ya. Kemudian yang terakhir tadi pemantulan sempurna, itu kalau bisa dipelajari dengan jelas ya. Pemantulan sempurna contoh-contohnya. Oke, cukup untuk bab ini? Cukup ya? Oke, kita tutup dulu. Nanti kita sambung lagi di link yang sama ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.